Salam planter Indonesia. Bicara pertumbuhan tanaman, maka tidak bisa terlepas dari kondisi tanah itu sendiri. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanaman ini adalah faktor tanahnya. Di mana salah satu faktor tanah yang paling penting adalah pH. pH memiliki sebuah singkatan pH. P-nya kecil, H-nya besar, yang menandakan bahwa pH adalah the power of hydrogen atau power hidrogen ini adalah akumulasi ion hidrogen di dalam tanah atau ion H+ di dalam tanahnya. Semakin besar ion H+-nya, maka tanah akan semakin masam. Rata-rata tanah di Indonesia dikatakan netral adalah 5,5 sampai 6,5 sudah bisa dikatakan netral, karena Indonesia adalah daerah tropis. Di mana yang paling penting adalah bagaimana dalam budidaya pertanaman adalah lihat dulu tanamannya. Apakah kita budidaya tanaman yang sangat membutuhkan pH yang netral, alkalis, atau asam. Misalnya kita mau budidaya tanaman yang asam, maka ketika tanah dengan pH yang asam maka dia cocok. Tapi di dalam budidaya kelapa sawit kali ini, bahwa yang dibutuhkan adalah pH yang netral. Angkanya adalah 6,5 sampai 7. Sehingga bahwa pengetesan pH ini sangat penting bagi para petani kelapa sawit Indonesia. Penentuan pH ini adalah dengan menggunakan sistem sampel. Disampel dulu tanahnya. Di dalam kedalaman relatifnya 0 sampai 21 sampai 30 cm, kita lihat dulu pH asamnya seberapa. Baru kita menentukan langkah selanjutnya. Jangan pernah terkadang bahwa kita tidak bisa melihat kanan kiri langsung kita pupuk saja, karena bahwa ketika pH asam dan tanaman membutuhkan pH yang netral, maka tak pelaknya bahwa kelapa sawit itu mengalami diabetes, bahwa dia sudah tersedia makanan dipupuk terus tapi dia tidak mampu menyerap unsur hara tersebut, seperti orang-orang diabetes yang banyak makanan tersedia tapi tidak boleh makan. Maka salah satu faktor penentu dalam keberhasilan adalah bagaimana kita akan menetralisir pH ini supaya bahwa tanah yang kita kelola ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu. Salah satu cara untuk netralisir asam adalah dengan cara pengapuran. Pengapuran ini adalah bisa ditentukan dengan bisa dilakukan dengan menggunakan kapur pertanian ataukah di dalam sekaligus kita pupuk dengan menggunakan dolomit. Perhitungannya adalah menggunakan ALDD yang nanti mungkin akan kita buatkan video khusus bagaimana cara perhitungannya. Tapi yang paling penting bagi para petani kelapa sawit Indonesia, jangan pernah meremehkan pH. Anda menanam di gambut, Anda menanam di pasang surut, ataukah menanam tanaman di daerah liat yang dia memang liat tua yang teroksidasi, baik oksisol ataupun ultisol. Mungkin kalau daerah kita agak susah, akan tetapi di daerah Sumatera mungkin agak susah. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui dulu media tanah yang akan kita tanami di lahan kita. Maka jangan pernah berharap bahwa kita akan mendapatkan hasil produksi yang tinggi kalau kita tidak mencoba memberikan netralisir tanahnya dulu sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Tanah gambut asam, maka harus terjadi pengapuran ataupun terjadi pemberian kapur yang secara secara teratur supaya bahwa pH gambut tidak terlalu asam sehingga baik untuk tanamannya. Dengan cara gimana? Buat pengatusannya dulu, pengairannya dulu supaya gambut itu bisa kita keringkan sedikit saja. Jaga jangan sampai lebih dari air muka tanahnya, yang penting dijaga jangan sampai kurang dari 60 cm. Sehingga bahwa gambut akan cenderung lebih matang dan tidak memberikan dampak negatif kepada tanaman kita dan kepada lingkungan. Kemudian kepada pasang surut. Asam pada pasang surut disebabkan karena kondisi yang pirit ke depannya itu memang besar sekali. Jadi yang paling sering adalah bagaimana tersingkapnya pirit ini yang menyebabkan asam pada kondisi tanah. Keasaman pada tanah pasang surut yang ada piritnya itu sangat ekstrim sekali. Bisa angkanya menjadi pH-nya 2 yang tiba-tiba tanamannya mati. Ada bercak-bercak
tanahnya yang nanti ada spot-spot coklat atau karatan di dalam tanahnya. Mungkin kita akan nanti pada suatu saat akan kita buatkan video selanjutnya. Yang penting adalah para petani Indonesia jaga pH dan kenali bagaimana cara mengetes pH-nya. pH bisa kita tes dengan kita mengambil sampel tanah beberapa tempat, kemudian kita ukur dengan cara bahwa tanah itu kita ambil sedikit, kemudian kita kocok dengan menggunakan air, dan jangan lupa dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu sampai nanti airnya yang jernih saja kita ukur. Pengukurannya bisa menggunakan pH meter ataukah pH paper. Mungkin yang murah adalah pH paper. Dan misalnya pH paper dengan menggunakan yang alat-alat seperti ini yang bisa kita peroleh di toko-toko laboratorium. Angkanya juga sangat murah sekali dan di toko online juga dijual bebas. Maka kita mulai menjadi seorang petani yang lebih profesional atau petani modern adalah tidak hanya mampu membeli pupuk dan dipupuk, tapi melihat keefektifan pupuknya dengan cara melihat media yang mau kita pupuk itu keasamannya berapa. Mungkin itu saja penjelasan berkaitan dengan tentang pH tanah ini, bahwa kunci dari keberhasilan pertanian kita, bercocok tanam kita adalah dengan mengukur pH-nya. Dan satu lagi masukannya, apabila Anda melakukan pengapuran tanah untuk tanaman-tanaman budidaya, maka jangan hanya diserak saja, disebarkan saja jangan. Tapi lebih cenderung disebar kemudian dicampur lagi. Reaksi jauh lebih cepat. Tidak hanya disebarkan saja. Apalagi Anda bertanam cocok tanam-tanaman lain, misalnya ada jagung, ada sebagainya. Maka campur dulu, campur dengan media yang ada, maka reaksi pengapuran untuk menetralisir pH ini jauh lebih cepat reaksinya dibandingkan hanya disebar saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pemberian materi tentang pH tanah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.